Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Baik, di video kali ini kita masih akan tetap membahas prediksi soal P3K tahun 2023, kompetensi sosiokultural bagian 3. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Asih diamanahkan menjadi guru besar bidang ilmu keolahragaan di salah satu kampus, namun ia tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru besar, yaitu melakukan penelitian karena berpendapat bahwa jabatan guru besar yang terpenting adalah tunjangan untuk keluarga. Nah, sikap tersebut itu menjadi bahan perbincangan di kampusnya. Hal yang seharusnya dilakukan adalah A. Cuek dan apatis terhadap pendapat orang kampusnya. B. Mempertimbangkannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai peneliti. C. Langsung melakukan penelitian bersama dosen-dosen yang lain. D. Introspeksi diri untuk mengubah niatnya dan melaksanakan tugas dengan baik. E. Memarahi orang-orang yang membicarakannya. Nah, baik. Ketika menghadapi situasi seperti ini, sikap yang seharusnya dilakukan itu adalah A. Cuek dan apatis. Nah, ini terkesan santai atau acuh tak acuh ya. Ini gak tepat. Kemudian B. Mempertimbangkannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai peneliti. Nah, ini cukup baik ya. Kita next. C. Langsung melakukan penelitian bersama dosen-dosen yang lain. Ini juga lumayan ya, bagus. Tapi kita cek lagi. Opsi D. Introspeksi diri untuk mengubah niatnya dan melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ini saya pikir paling tepat ya ketika ada yang membicarakan di kampus karena keteledoran kita atau melalaikan tugas kita, maka kita harus introspeksi diri ya untuk mengubah niat kita dan melaksanakan tugas dengan baik ya. Jadi opsi D ini paling tepat menurut saya. Dan opsi E, memarahi orang-orang yang membicarakannya, ini kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena sikap tersebut itu merupakan bentuk penyimpangan ya Bapak Ibu. Ketika kita dikasih tugas kemudian tidak melaksanakan tugas, itu penyimpangan karena berimplikasi pada ketidakprofesionalan. Oleh karena itu, ASI harus mawas diri terhadap niatnya sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas dengan baik ya. Jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya itu adalah 2. Opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 5, opsi E poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 2. Julia adalah dosen yang rajin melakukan penelitian dan melibatkan mahasiswa di kampusnya. Ia selalu mendapatkan dana hibah penelitian dalam jumlah besar, namun ia hanya memanfaatkan pemikiran dan tenaga mahasiswanya untuk menyelesaikan penelitian tanpa memberikan upah. Nah, hal yang seharusnya dilakukan itu adalah A. Menanyakan kepada mahasiswa dalam tim penelitian apakah membutuhkan upah. B. Tetap memanfaatkan pemikiran dan tenaga mahasiswa tanpa memberinya upah. C. Tidak memanfaatkan tenaga mahasiswa dan bekerja sama dengan baik lalu memberi bonus yang layak. D. Memberikannya bonus atas kerja keras dan pemikiran terhadap mahasiswa. E. Memberikannya upah dalam bentuk makanan karena mahasiswanya adalah anak indekos. Nah, baik. Di sini Julia itu adalah dosen yang rajin melakukan penelitian dan sering melibatkan mahasiswa di kampusnya. Nah, kemudian dia juga selalu mendapatkan dana hibah penelitian dari dalam jumlah besar ya. Tetapi ketika melakukan penelitian, dia hanya memanfaatkan mahasiswanya saja. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Julia itu apa? A. Menanyakan kepada mahasiswa dalam tim penelitian apakah membutuhkan upah. Ya, ini lumayan baik ya, akan tetapi kurang tepat. B. Tetap memanfaatkan pemikiran dan tenaga mahasiswa tanpa memberinya upah. Nah, ini kurang baik ya. Kita next. C. Tidak memanfaatkan tenaga mahasiswa dan bekerja sama dengan baik lalu memberi bonus yang layak. Nah, ini saya pikir sikap yang tepat untuk dilakukan. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan, nah, dalam hal ini Julia ya tidak boleh memanfaatkan tenaga mahasiswa, harusnya bekerja sama dengan baik dan nantinya memberi bonus yang layak ya.
Kemudian D, memberikannya bonus atas kerja keras dan pemikiran terhadap mahasiswa. Ini lumayan baik juga ya, tapi lebih tepat C. Kenapa? Karena di opsi C itu tidak memanfaatkan tenaga mahasiswa. Nah, sementara di opsi D itu memberikannya bonus atas kerja keras dan pemikiran terhadap mahasiswa. Jadi terkesan kita mempekerjakan mahasiswa ya. E, memberikannya upah dalam bentuk makanan karena mahasiswanya adalah anak indekos. Nah, ini apalagi menyepelekan ya. Menyepelekan mahasiswa, mentang-mentang mahasiswanya adalah anak indekos. Baik, jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Kenapa? Karena di sini Julia itu harus bekerja sama dengan baik dalam timnya. Karena dia adalah dosen yang memiliki tugas untuk meneliti. Yang seharusnya meneliti adalah Julia, bukan mahasiswanya ya. Apabila mahasiswa dilibatkan, ya tentu perlu diberikan bonus atas kerja mereka ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya paling tinggi itu 5 ya, opsi D poinnya 4 dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah seorang muslim yang baru dipindah tugas ke wilayah mayoritas non-muslim. Suatu ketika terdapat acara syukuran yang ternyata terdapat makanan non-halal sebagai hidangannya. Nah, sikap Anda adalah A. Tetap mengkonsumsinya sebagai bentuk toleransi syukuran tersebut. D. Tidak mengkonsumsi hidangan tersebut dan tetap mengakrabkan diri dengan lainnya. C. Meminta penyelenggara syukuran untuk membuatkan makanan halal. D. Pulang lalu membeli makanan sendiri karena tidak makan di syukuran tersebut. E. Cuek dan apatis dengan hal tersebut karena wajar. Baik. Di dalam kondisi ini, apa yang harus kita lakukan ya? Yang A, tetap mengkonsumsinya sebagai bentuk toleransi syukuran tersebut. Nah, ingat, kita adalah seorang muslim. Artinya kalau misalnya ada makanan yang non halal, ya jangan mengkonsumsi walaupun dalam bentuk toleransi syukuran gitu ya. Ini nggak baik untuk dilakukan. B, tidak mengkonsumsi hidangan tersebut dan tetap mengakrabkan diri dengan lainnya. Ini baik menurut saya. Jadi dengan tidak mengkonsumsi hidangan bukan berarti kita tidak mengakrabkan diri ya. Harus tetap mengakrabkan diri dengan yang lainnya. Kita keep ya. Kemudian opsi C, meminta penyelenggara syukuran untuk membuatkan makanan halal. Ini terkesan merepotkan ya. Kita lewat. D, pulang lalu membeli makanan sendiri karena tidak makan di syukuran tersebut. Ya, ini juga kurang tepat. E, cuek dan apatis apalagi ya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nah, di sini masalah akidah ya Bapak Ibu, masalah akidah dan keyakinan. Itu adalah masalah yang sering menimbulkan konflik. Nah, salah satunya kasus di atas, sikap yang kita lakukan adalah tidak mengkonsumsinya sebagai bentuk mempertahankan keyakinan kita, tetapi juga tetap mengakrabkan diri dengan orang lain sebagai bentuk silaturahmi dan toleransi ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya adalah 2. Opsi B poinnya 5, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 1, dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 4. Anda sering menjumpai pengemis di lampu merah persimpangan jalan kantor. Suatu hari ia diseret oleh preman karena tidak memberikan setorannya. Nah, sikap Anda adalah A. Menolong pengemis itu dengan menghampiri dan mencegah terjadinya kekerasan. B. Cuek terhadap situasi tersebut karena pengemis itu meresahkan. C. Ikut memarahi pengemis tersebut karena mengganggu kenyamanan perjalanan. D. Melaporkan kepada pihak berwajib karena terjadi kekerasan. E. Merekamnya untuk dipiralkan di sosial media. Baik. Ketika kita misalnya ketemu seorang pengemis di lampu merah ya, ada misalnya suatu hari preman itu bertindak keras terhadap pengemis itu karena tidak memberikan setoran. Apa yang harus kita lakukan di situ? A. Menolong pengemis itu dengan menghampiri dan mencegah terjadinya kekerasan. Ini saya pikir positif ya. Kita keep. Kemudian yang D. Cuek terhadap situasi tersebut karena pengemis itu meresahkan. Ini sikap yang tidak boleh kita lakukan ya. Acuh tak acuh, cuek atau biasa saja itu gak boleh ya. Kemudian yang C, ikut memarahi pengemis tersebut karena mengganggu kenyamanan perjalanan. Apalagi ini juga tidak boleh. D, melaporkan kepada pihak berwajib karena terjadi kekerasan. Ini baik ya. Tetapi di sini
langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah opsi A ya terlebih dahulu. Setelah itu baru kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, kita lapor kepada pihak berwajib. Kemudian yang E, merekamnya untuk dipiralkan di sosial media. Nah ini juga cukup baik ya, tapi langkah-langkah berikutnya lah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah opsi A, menolong pengemis itu dengan menghampiri dan mencegah terjadinya kekerasan ya. Kenapa? Karena ketika ada situasi genting seperti itu ya, kekerasan, itu yang harus kita lakukan adalah menolongnya dan mencegah meluasnya kekerasan tentu ya. Sehingga opsi A itu memiliki poin 5, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 1, opsi D poinnya 4, dan opsi E poinnya adalah 3. Lanjut ke soal nomor 5. Karmani dan Puji sedang berlibur di Bali. Secara tidak sengaja Karmani menginjak sesajen pada saat melewati trotoar dan itu dilihat oleh banyak orang. Nah, hal yang harus dilakukan Puji adalah A. Hanya melihat Karmani dan tidak mengingatkannya. B. Membantu Karmani membereskan sesajen tersebut dan mengingatkan hati-hati di jalan. C. Ikut menginjak sesajen tersebut sebagai bentuk kebersamaan dengan Karmani. D. Langsung bergegas lari meninggalkan Karmani karena dilihat oleh banyak orang. E. Biasa saja karena wajar ketika sesajen diletakkan di jalan. Baik. Ketika kita pergi ke sebuah tempat ya, lalu kita menemukan ada sesajen di jalan dan kita tahu misalnya tempat kita berliburnya itu tempat yang kita kunjungi itu Bali ya. Biasanya di sana banyak upacara-upacara sesajen ditaruh di mana saja. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika Karmani menginjak sesajen pada saat melewati trotoar ya? Nah, yang pertama, yang A, hanya melihat Karmani dan tidak mengingatkannya. Nah, ini ya cukup bagus juga sih pada dasarnya, tetapi kalau hanya melihat saja ini kurang tepat ya. Kita lewat. B. Membantu Karmani membereskan sesajen tersebut dan mengingatkan hati-hati di jalan. Nah, ini bagus ya untuk kita lakukan. Jadi kita bantu Karmani membereskan sesajen karena Karmani sendiri kan tidak sengaja gitu ya menginjak itu. Jadi tidak sengaja menginjak sesajen yang ada di trotoar. Kita bantu bereskan dan mengingatkan hati-hati di jalan kepada Karmani. Kemudian yang C, ikut menginjak sesajen, ini gak boleh ya Bapak Ibu. D. Langsung bergegas lari meninggalkan Karmani karena dilihat oleh orang banyak. Nah ini juga kurang tepat. E. Biasa saja karena wajar ketika sesajen diletakkan di jalan. Nah untuk opsi E sekali lagi saya ingatkan ya, ketika Bapak Ibu menemukan opsi biasa saja, cuek, acuh tak acuh, nah itu jangan Bapak Ibu pilih ya, karena konotasinya negatif tidak, positif juga tidak sebenarnya ya. Jadi cuek, acuh itu biasa saja, itu tidak memberikan solusi ya. Baik, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Nah, kenapa? Karena kasus di atas itu mengajarkan untuk kebersamaan agar menjadi lebih baik. Ketika ada sahabat yang tidak sengaja melakukan kesalahan, maka kita harus membantunya mengatasi masalah tersebut dan mengingatkan untuk kebaikan ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih A, maka poinnya adalah 4, opsi B poinnya adalah 5, opsi C poinnya 2, opsi D poinnya 1, dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 6. Ro'ub sedang pergi berlibur dengan Doni ke Uluwatu. Di Uluwatu, Doni dicakar oleh kera dan terlihat merintih kesakitan. Nah, sikap yang harus dilakukan Ro'ub adalah A. Memukul kera yang mencakar Doni karena Doni merintih kesakitan. B. Segera mengajak Doni ke klinik terdekat dan menenangkan Doni. C. Menenangkan Doni untuk tidak merintih dan tetap menikmati liburan. D. Menghujat Doni karena menangis adalah tanda laki-laki lemah. E. Biasa saja karena keberadaan kera di Uluwatu memang banyak. Baik, melihat kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan Ro'ub ya? A. Memukul kera, kera yang mencakar Doni. Ya, namanya juga hewan ya. Kalau misalnya merasa terganggu ya pasti dia akan mencakar gitu ya. Ya, ini kurang tepat kalau menurut saya. B. Segera mengajak Doni ke klinik terdekat dan menenangkan Doni. Nah ini saya pikir langkah pertama yang harus kita lakukan ya harus seperti ini. Kita ajak Doni langsung ke klinik terdekat ya dan menenangkan Doni. Kemudian opsi C, menenangkan Doni untuk tidak merintih ya dan tetap menikmati liburan. Ini
tidak cukup hanya menenangkan Doni ya, karena Doni di sini sudah jelas dicakar oleh kera kan, takut nanti infeksi dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan pertama kali ya kita ajak ke klinik harusnya ya. Kita lanjut D, menghujat Doni karena menangis adalah tanda laki-laki lemah. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian opsi E, biasa saja. Nah ini juga jangan Bapak Ibu pilih. Ada kata biasa saja lah. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nah, apabila terdapat orang yang mengalami kemalangan berupa kecelakaan seperti kasus di atas, maka sikap yang perlu dilakukan ialah segera memberikan pertolongan pertama ya. Nah, jika tidak bisa memberikan pertolongan pertama, maka segera bergegas mencari bantuan atau langsung pergi ke klinik terdekat dan menenangkannya gitu ya. Sehingga opsi A itu memiliki poin 2, opsi B poinnya 5, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 1, dan opsi E poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 7. Sebuah sekolah memiliki larangan membawa alat komunikasi berupa ponsel. Nila menjumpai Pipi membawa ponsel di sekolah. Nah, hal yang harus dilakukan Nila adalah A. Melaporkannya kepada kesiswaan atau guru karena Pipi telah melanggar aturan sekolah. B. Mendiamkan Pipi karena Pipi telah melanggar peraturan sekolah. C. Nila mengingatkan Pipi agar tidak mengulangi perbuatannya dan menitipkan ponsel ke sekolah dengan baik. D. Nila membanting ponsel Pipi agar ponsel tersebut tidak digunakan di sekolah. E. Nila membiarkan Pipi bermain ponsel dan menggunjingnya dengan teman-teman yang lain. Baik. Ketika misalnya di sekolah ada larangan membawa alat komunikasi, misalnya HP atau ponsel ya. Nah, tiba-tiba Nila di sini menjumpai Pipi membawa ponsel di sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan Nila? A. Melaporkannya kepada kesiswaan atau guru karena Pipi telah melanggar aturan sekolah. Baik, ini bagus untuk kita lakukan ya, tetapi di sini hal yang pertama, ingat ya Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita lakukan. Berarti kita cek lagi opsi yang B, mendiamkan Pipi karena Pipi telah melanggar peraturan sekolah. Ini kurang tepat ya. Yang C, Nila mengingatkan Pipi agar tidak mengulangi perbuatannya dan menitipkan ponsel ke sekolah dengan baik. Nah, ini usulan yang bagus ya. Dan hal pertama yang harus dilakukan ketika kita melihat teman kita membawa ponsel yang memang itu dilarang untuk dibawa di sekolah, nah maka kita harus mengingatkannya agar tidak mengulangi perbuatannya dan menitipkan ponsel tersebut ke sekolah dengan cara yang baik tentunya ya. Kemudian yang D, Nila membanting ponsel Pipi agar ponsel tersebut tidak digunakan di sekolah. Ini kurang tepat ya. E, Nila membiarkan Pipi. Nah, ini sifat pembiaran. Ini gak boleh Bapak Ibu pilih ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, di sini sebagai seorang teman ya, teman yang baik itu adalah yang mengingatkan kebaikan untuk kebersamaan. Jadi ketika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh temannya, nah Nila harus mengingatkan Pipi agar tidak mengulanginya dan tetap mentaati peraturan sekolah ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 4, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 5, opsi D poinnya 2, dan opsi E poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 8. Nina mendengar kabar bahwa Predi telah berpindah agama. Predi mengundang Nina dalam syukuran pindah agama. Di dalam hati Nina, ia tidak ingin datang karena tidak sesuai keinginannya. Nah, sikap yang harus dilakukan Nina untuk tercipta hubungan baik adalah A. Tidak datang karena telah berbeda pandangan agama. B. Biasa saja dan memilih tidak menghadiri undangan. C. Pergi sendiri sehingga ada alasan tidak menghadiri. D. Pura-pura sakit agar tidak hadir. E. Hadir sebentar sebagai bentuk toleransi. Baik. Ketika kita punya teman ya, kemudian berpindah agama, misalnya di sini adalah Nina punya teman Predi yang telah berpindah agama, kemudian diundang sini. Nah, ini oleh Predi gitu ya. Nah, dalam hati Nina ia tidak ingin datang, tapi untuk menjaga hubungan baik dengan Predi, apa yang harus dilakukan Nina gitu ya. A. Tidak datang karena telah berbeda pandangan agama. Nah, ini justru akan menciptakan hubungan menjadi tidak baik ya. B. Biasa saja. Ini kurang tepat. C. Pergi sendiri sehingga ada alasan tidak menghadiri. Ya, ini juga sama, tujuannya tidak hadir.
akan menciptakan hubungan yang tidak baik gitu ya. D, pura-pura sakit. Nah, ini berbohong, konotasinya negatif, tidak boleh ya. Kemudian E, hadir sebentar sebagai bentuk toleransi. Nah, ini saya pikir lebih tepat ya. Kita hadir saja walaupun hanya sebentar sebagai bentuk toleransi atau menghargai ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kenapa? Karena di situasi seperti ini ya tentu sebenarnya sering kita jumpai alasan tidak sesuai keinginan atau malas itu merupakan alasan subjektif yang tentu akan menyakitkan perasaan orang lain. Nah, hal yang seharusnya dilakukan oleh Nina ialah meluangkan waktu untuk hadir sebentar ya, untuk menghargai undangan Predi. Jadi, ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 1, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 2, dan opsi E poinnya 5. Lanjut ke soal nomor 9. Joko memiliki anak bayi berusia 3 bulan. Ia selalu mendampingi merawat anaknya bersama istrinya. Suatu hari anak dan istrinya sakit secara bersamaan karena terpapar corona. Nah, Joko pula terpapar corona tetapi dia masih bisa beraktivitas normal. Hal yang dilakukan Joko adalah A. Merawat anak dan istrinya dengan baik. B. Memanggil mertuanya untuk membantu. C. Merawat anaknya lalu merawat istrinya karena lebih parah anaknya. D. Merawat istrinya karena lebih parah istrinya. E. Biasa saja karena Joko pula sakit ya. Oke. Di sini Joko itu memiliki anak dan istri ya. Anaknya kebetulan masih bayi dan terpapar corona. Nah, sama Joko juga terpapar ya, cuman dia masih bisa beraktivitas. Nah, yang harus dilakukan Joko adalah A. Merawat anak dan istrinya dengan baik. Ya, ini bagus ya. Berarti kepala keluarga yang bertanggung jawab gitu ya. B. Memanggil orang tuanya atau mertuanya untuk membantu. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena biasanya virus corona itu kan menyebarnya. Nanti takutnya kalau kita memanggil orang lain akan terkena juga nanti. Jadi gak tepat ini untuk B. C. Merawat anaknya lalu merawat istrinya karena lebih parah anaknya. Ini kita mengabaikan salah satunya, gak boleh ya. Kemudian D. Merawat istrinya karena lebih parah istrinya, ini juga sama, tidak boleh ya. E. Biasa saja. Nah, apalagi ini juga sama, kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena dalam situasi ini, ketika Joko masih dapat beraktivitas normal, tentu ia harus ikut merawat anak istrinya dengan baik gitu ya. Jadi jawaban A itu memiliki poin 5, kemudian B poinnya 4, C poinnya 2, D poinnya 3, dan E poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 10. Anton adalah guru SMA di Semarang. Ia kemudian dimutasi menjadi kepala sekolah di Blora. Ia mau tidak mau harus meninggalkan keluarganya. Nah, suatu hari ada orang tua peserta didik yang ingin meminta bantuan dana kepadanya karena peserta didik tersebut sakit parah. Di satu sisi ia juga punya tanggungan membayar SPP kuliah anaknya. Nah, sikap Anton adalah A. Menenangkan orang tua tersebut dan mendoakan agar dana segera terkumpul untuk pengobatan peserta didik. B. Tidak memberikan dana kepada orang tua tersebut dan mendoakannya yang terbaik agar lekas sembuh. C. Memberinya bantuan dana karena Anton yakin uang dapat dicari juga untuk SPP kuliah anaknya. D. Menggalang dana kepada guru dan karyawan sekolah agar membantu pengobatan peserta didik tersebut. E. Menolak dengan halus karena Anton juga memiliki kebutuhannya sendiri. Baik Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, ya ini opsinya saya pikir hampir positif semua ya. Kita cek opsi A, menenangkan orang tua tersebut dan mendoakan agar dana segera terkumpul untuk pengobatan peserta didik. Nah, ini positif ya Bapak Ibu. Kita cek opsi B, tidak memberikan dana kepada orang tua tersebut dan mendoakannya yang terbaik agar lekas sembuh. Nah, ini tidak memberikan dana, kenapa? Mungkin karena Anton ini lagi butuh ya. Hanya bisa mendoakan. Ini juga saya pikir bagi orang-orang tertentu ya bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita di sini memilih opsi yang paling baik gitu ya. Yang C, memberinya bantuan dana karena Anton yakin untuk SPP kuliah anaknya nanti bisa dicari lagi gitu ya.
Ya, ini opsi saya pikir paling tepat ini ya, paling baik. Kita kunci. Kemudian yang D, menggalang dana kepada guru dan karyawan sekolah agar membantu pengobatan peserta didik tersebut. Ya, ini bagus ya. Nah, tapi ini langkah selanjutnya Bapak Ibu ya. Setelah kita memberikan bantuan dana gitu ya. Jadi yang paling tepat itu C masih. Kemudian yang E, menolak dengan halus. Nah, ini menolak dengan halus bagus juga ya. Karena Anton juga memiliki kebutuhannya sendiri. Cuman kurang tepat karena di situ siswa tersebut lagi sakit kan dan butuh pengobatan segera gitu. Jadi opsi E kurang tepat. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, kenapa? Karena hal ini termasuk prinsip mengutamakan kepentingan bersama atau orang lain ya, di atas kepentingan sendiri tentunya ya di sini. Sehingga opsi A itu mempunyai poin 4, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 5, opsi D poinnya 3, dan opsi E poinnya 1. Baik Bapak Ibu, sekian pembahasan prediksi soal P3K tahun 2023, kompetensi sosiokultural bagian 3. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan di tahun ini Bapak Ibu bisa lulus P3K ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.